Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita bersyalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika ratusan tank Israel yang selama ini menjadi simbol kekuatan di Gaza tiba-tiba hancur oleh serangan rudal Iran? Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana keadaan Gaza jika ancaman itu benar-benar sirna? Jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe, agar kisah-kisah dramatis penuh hikmah ini terus bisa hadir untuk kita semua. Fajar hampir tiba, tapi Gaza belum sempat bernapas lega. Udara masih membawa bau asap dari tank yang berpatroli semalam, bercampur dengan debu yang berterbangan dari jalanan rusak. Warga duduk di rumah mereka dengan hati yang masih mengikat doa. Di balik pintu-pintu kayu yang rapuh, ada harapan yang belum berani disebut. Namun jauh di luar sana, di negeri yang tak pernah tidur dari gejolak, sebuah keputusan besar tengah lahir. Di sebuah markas bawah tanah yang dikelilingi layar dan peta digital, para perwira militer Iran menatap koordinat dengan wajah kaku. Ruangan itu remang, cahaya hijau dari monitor menyoroti wajah yang serius. Suara sepatu beradu dengan lantai besi, teratur dan berat. Sang komandan, pria dengan janggut tipis dan sorot mata dalam, berdiri di depan peta Gaza yang terpampang besar. Tangannya menunjuk titik-titik merah yang menandai barisan tank Israel. Ia berucap tegas, mereka sudah terlalu lama menindas. Hari ini kita kirimkan pesan, bukan sekadar kata. Perintah itu bergulir cepat, seperti angin yang mendorong pintu terbuka. Para teknisi bergegas di ruang peluncuran rudal. Kabel-kabel diperiksa, peluncur diposisikan, dan angka-angka terakhir dikunci. Setiap orang tahu apa arti malam ini. Bukan sekadar operasi militer, melainkan panggilan yang melintasi batas negara, seakan darah yang mengalir di Gaza juga mengalir di nadi mereka. Seorang teknisi muda, wajahnya pucat tapi matanya menyala, menatap monitor dengan tangan bergetar. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, izinkan ini menjadi jawaban." Di sisi lain ruangan, suara dua lirih terdengar, seakan merambat di antara denting logam dan dengung mesin. Sementara itu, di Gaza, Nadia masih duduk di kursi klinik kecilnya. Tangannya memegang buku doa lusuh yang selalu ia bawa. Yusuf tertidur di lantai dengan radio yang masih berdesis. Malam begitu panjang, dan tubuh mereka lelah. Namun di balik langit yang sama, ada kilatan cahaya yang mulai memisahkan garis takdir. Di ruang kendali, jarum jam menunjuk detik yang ditunggu. Komandan itu mengangkat tangannya, memberi tanda. Semua orang menahan napas. Tombol merah besar ditekan. Dalam sekejap, bumi bergetar ringan di pangkalan peluncur. Rudal pertama melesat ke langit, meninggalkan jejak api panjang yang mengiris malam. Disusul rudal kedua, ketiga, lalu puluhan lainnya. Suara melengkingnya menusuk telinga, tapi di hati mereka suara itu terdengar seperti lantunan takbir. Langit Gaza yang gelap tiba-tiba dipenuhi kilatan garis-garis api dari arah timur. Warga yang masih terjaga menoleh ke atas, bingung dan terkejut. Anak-anak berlari ke dalam rumah, sementara orang-orang dewasa berbisik dengan mata membelalak. Apa itu? Dari mana datangnya cahaya ini? Hamzah yang duduk di tangga masjid hanya bisa menatap langit, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan, bersujud di tanah. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya lirih. Rudal-rudal itu terus meluncur, menembus udara malam, mengarah tepat ke titik-titik baja yang berjejer di perbatasan Gaza. Tank-tank Israel yang semula berdiri gagah, menyalakan lampu sorot dengan angkuh, kini tak tahu bahwa maut sedang menari di atas kepala mereka. Dan di saat itulah, sejarah mulai menulis lembaran baru, bukan dengan tinta, melainkan dengan api yang menyala di langit Gaza. Langit Gaza seketika berubah menjadi panggung kilatan api. Rudal-rudal yang meluncur dari arah timur menembus udara dengan kecepatan yang mustahil ditangkap mata. Suara melengkingnya memecah keheningan malam. Lalu beberapa detik berikutnya bumi bergetar hebat. Ledakan pertama menghantam deretan tank di perbatasan utara Gaza. Api membumbung tinggi, memantulkan cahaya merah di langit hitam. Tank baja yang sebelumnya berjejer gagah kini terjungkal seperti mainan yang dilempar paksa. Ledakan itu disusul dentuman lain, beruntun, tanpa memberi kesempatan bagi pasukan Israel untuk menyadari apa yang terjadi. Asap hitam membumbung, disertai kobaran api yang melahap satu demi satu raksasa besi itu. Di rumah-rumah warga, jendela bergetar, kaca pecah, pintu terlepas dari engsel.
Anak-anak menangis, para ibu memeluk mereka erat, sementara para ayah berusaha menenangkan. Namun ketika mereka menengok keluar, melihat cahaya api yang membakar tank-tank Israel, wajah mereka berubah. Ada ketakutan, tapi di balik itu muncul harapan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, warga Gaza melihat mesin perang musuh hancur di depan mata mereka. Yusuf terbangun dari tidurnya karena dentuman besar. Ia menoleh ke arah jendela, melihat cahaya merah menyala di langit. "Kak, itu tank mereka," suaranya bergetar. Nadia berlari keluar, menatap ke utara. Api besar membakar malam, dan suara jeritan tentara Israel terdengar samar di antara suara ledakan. Nadia menggenggam tas medisnya lebih erat. "Allah, inikah jawaban itu?" bisiknya lirih. Sementara di masjid, Hamzah terjatuh dari duduknya ketika ledakan pertama mengguncang tanah. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, menatap jamaah yang kaget. Namun saat terdengar kabar bahwa ledakan itu menghantam barisan tank Israel, Hamzah menengadahkan tangan tinggi-tinggi. "Subhanallah, akhirnya keadilan MU turun," ucapnya, air mata menetes membasahi janggutnya. Di perbatasan, kepanikan melanda pasukan Israel. Radio komunikasi mereka penuh dengan teriakan, "Kita diserang! Tank terbakar! Ada yang jatuh satu persatu." Suara sirene meraung, tentara berlari tak tentu arah. Mereka mencoba mengarahkan senjata anti-rudal, tapi jumlah serangan terlalu banyak. Setiap rudal yang jatuh menambah deretan tank yang hancur menjadi besi hangus. Gaza malam itu tidak lagi hanya mendengar suara tank yang mengancam. Gaza mendengar runtuhnya kesombongan musuh, terdengar jelas di balik ledakan yang beruntun. Langit bukan hanya berwarna hitam pekat, melainkan dihiasi cahaya merah dan oranye, seperti obor besar yang membakar arogansi. Dan dari celah-celah rumah, dari balik pintu masjid, dari lorong-lorong sempit kota, doa-doa semakin mengalun kencang. Setiap dentuman seolah dijawab dengan takbir. Malam Gaza yang penuh ketakutan kini berubah menjadi malam yang menggetarkan dunia. Api yang membubung di perbatasan Gaza membuat malam itu terang benderang seakan siang. Deretan tank yang sebelumnya berdiri kokoh kini menjelma menjadi besi hangus yang membara. Ledakan beruntun memecah formasi militer Israel, membuat pasukan di lapangan kehilangan arah. Di markas komando Israel, suara radio penuh kepanikan. "Semua unit hancur. Kami diserang dari udara, tidak ada yang tersisa. Tank di sektor barat terbakar. Kami kehilangan puluhan orang." Suara-suara itu saling tumpang tindih, membawa ketakutan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, tentara-tentara Israel yang masih hidup berlarian mencari perlindungan. Ada yang berusaha menarik kawannya yang terjebak di dalam tank yang terbakar, ada yang berteriak minta bantuan. Namun setiap kali langkah mereka maju, suara rudal kembali meraung dari langit, menghantam titik-titik yang tersisa. Dalam hitungan menit, ratusan pasukan terkapar. Di Gaza, warga yang semula ketakutan kini menyaksikan dari jauh dengan mata tak berkedip. Dari atap rumah mereka, kobaran api tampak jelas di garis perbatasan. Beberapa anak muda yang sebelumnya hanya bisa mengutuk dalam hati kini bersujud, menangis sambil berulang kali menyebut nama Allah. "Inikah malam yang dijanjikan? Malam di mana tanah kami akhirnya terbebas dari deru mesin mereka." Nadia berlari ke arah masjid, membawa tas medis. Ia tahu banyak korban akan berdatangan, bukan hanya dari pihak musuh, tetapi juga warga Gaza yang mungkin terkena dampak. Namun di wajahnya ada kilatan cahaya yang berbeda. Cahaya yang muncul ketika ketakutan berubah menjadi keberanian. Hamzah berdiri di menara masjid. Dari sana, ia bisa melihat garis api di perbatasan dengan jelas. Matanya basah oleh air mata. Suaranya bergetar ketika ia mengumandangkan adzan di tengah hiruk-pikuk dentuman. Suara itu mengalun jauh, bercampur dengan ledakan dan jeritan, namun terdengar seperti panggilan kemenangan yang menggetarkan hati. Sementara itu, Yusuf terus menempelkan telinga ke radio tuanya. Ia mendengar frekuensi musuh penuh dengan kata-kata yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Kepanikan, kekalahan, kehilangan. Wajahnya yang masih belia memancarkan sesuatu yang baru, keyakinan bahwa malam itu bukan lagi milik tank baja, tetapi milik doa-doa yang selama ini naik ke langit tanpa lelah. Dan di balik semua itu, serangan masih berlanjut. Rudal terus menghujani barisan tank Israel, menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang mencoba bertahan. Bagi Gaza, malam ini bukan sekadar malam penuh dentuman.
Malam ini adalah malam di mana musuh akhirnya merasakan ketakutan yang selama ini mereka sebarkan. Gaza, yang biasanya tidur dengan rasa cemas, malam itu terbangun dengan harapan yang nyata. Di sebuah masjid kecil yang dindingnya retak-retak, puluhan orang berkumpul. Mereka baru saja menyelesaikan sholat malam, dan dentuman ledakan masih terdengar dari arah perbatasan. Asap hitam menutupi sebagian langit, tapi di dalam masjid itu, doa-doa mengalir deras, lebih kuat dari rasa takut. Seorang ibu muda dengan wajah pucat memeluk erat bayinya yang menggeliat resah. Matanya berkaca-kaca, suaranya lirih. Ya Allah, lindungi anakku dari suara perang ini. Jangan biarkan ia tumbuh tanpa merasakan damai. Di sampingnya, seorang lelaki tua menggenggam tasbih yang butirannya sudah aus. Ia berulang kali berbisik, Subhanallah, Subhanallah. Seakan setiap biji tasbih yang berpindah menyalakan cahaya kecil di tengah kegelapan. Nadia masuk ke masjid dengan napas terengah, tas medis masih tergantung di bahunya. Ia melihat para jamaah duduk melingkar, beberapa di antaranya terluka akibat pecahan kaca yang berjatuhan saat ledakan mengguncang kota. Dengan cekatan ia membersihkan luka, membalut perban, dan menenangkan mereka. Tapi di balik kesibukan itu, matanya ikut berkaca-kaca mendengar lantunan doa yang menggema. Ia sadar, apa yang terjadi di luar sana bukan sekadar perang, melainkan jawaban yang sedang diturunkan untuk setiap air mata warga Gaza. Di sudut masjid, Hamzah sang muazin masih duduk bersimpuh, kedua tangannya terangkat tinggi. Ya Allah, Engkau dengar rintihan kami, Engkau lihat penderitaan kami. Malam ini Engkau perlihatkan kuasa MU di depan mata. Jangan biarkan doa ini berhenti, ya Rob. Suaranya bergetar, namun setiap kata terasa menembus dada semua yang hadir. Di rumahnya, Yusuf menempelkan radio tua di telinga. Ia mencatat setiap potongan kalimat dari frekuensi musuh. Tank hancur, pasukan tewas, kami tidak mampu bertahan. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya merinding. Ia menoleh ke ibunya yang masih sakit, berbaring lemah di ranjang kayu. Yusuf menggenggam tangan ibunya erat, lalu berkata dengan suara parau, "Ibu, Allah benar-benar menjawab doa kita." Malam itu, doa-doa di Gaza menyatu dengan suara rudal yang menghantam. Dari setiap rumah, lorong, dan masjid, doa naik ke langit seperti asap yang berpadu dengan kobaran api di perbatasan. Warga Gaza, yang selama ini hanya bisa menunduk, kini mengangkat wajah mereka ke langit, menyaksikan tanda-tanda bahwa ketidakadilan tidak selamanya abadi. Dan di balik semua doa itu, langit masih bergetar oleh ledakan. Tank-tank Israel yang selama ini menjadi simbol ketakutan kini terbakar satu demi satu. Bagi warga Gaza, malam itu adalah malam yang akan mereka kenang sebagai malam ketika doa dan keberanian berjalan beriringan. Fajar mulai mengintip di ufuk timur, tetapi cahaya mentari kalah terang oleh kobaran api yang masih menyala di garis perbatasan. Asap hitam membumbung tinggi, menutup sebagian langit Gaza. Tank-tank Israel yang semula menjadi simbol kekuatan kini berubah menjadi tumpukan besi hangus. Puluhan, bahkan ratusan tentara terkapar, tak mampu lagi melanjutkan langkah. Kabar itu tidak berhenti di Gaza. Dalam hitungan jam, dunia pun terperangah. Stasiun-stasiun televisi internasional menayangkan rekaman ledakan besar di perbatasan. Wartawan asing berdesakan mengirim berita tergesa, ratusan tank Israel hancur lebur oleh hujan rudal. Korban tentara mencapai jumlah yang mengejutkan. Media sosial dipenuhi gambar-gambar kobaran api, komentar, dan perdebatan. Di Eropa, Asia, hingga Afrika, orang-orang berbicara tentang Gaza. Sebagian menatap tak percaya, sebagian lagi bersorak dengan rasa lega, dan ada pula yang mencoba menutup mata dari kenyataan bahwa sebuah kekuatan besar baru saja runtuh. Dunia yang selama ini memandang Gaza hanya sebagai korban kini harus mengakui bahwa ada arus besar yang bergerak, sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Di ruang rapat darurat, para pemimpin negara adikuasa menundukkan kepala, berbicara dengan suara pelan namun penuh kecemasan. Mereka sadar, serangan itu bukan sekadar pukulan terhadap Israel, tetapi juga tanda bahwa peta kekuatan di Timur Tengah bisa berubah kapan saja. Bagaimana jika ini hanya awal? Tanya salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Namun di Gaza, kabar itu terdengar berbeda. Anak-anak kecil untuk pertama kalinya bisa tidur tanpa suara rantai baja yang menggeram di dekat rumah mereka. Di gang sempit, para pemuda menyalakan lilin-lilin kecil, menandai malam sebagai titik balik. Ini bukan hanya kemenangan,
bisik Musa, sahabat Yusuf, ini adalah napas baru bagi Gaza. Nadia duduk di tangga klinik, tubuhnya lelah setelah semalaman merawat korban, tapi matanya berbinar. Ia menatap ke arah langit yang masih dipenuhi asap, lalu berkata lirih, "Ya Allah, Engkau tunjukkan kuasa MU di hadapan dunia." Yusuf berlari menghampiri kakaknya dengan kertas catatan penuh coretan dari radio musuh. Dengan wajah penuh semangat ia berkata, "Kak, mereka mengaku kalah. Dunia mendengar sendiri." Hamzah berdiri di menara masjid, menatap jauh ke arah perbatasan. Air matanya mengalir deras, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur. Ia mengumandangkan adzan dengan suara yang pecah, tapi penuh harapan. Suara itu menggetarkan seluruh hati warga Gaza, seakan berkata bahwa pagi ini adalah pagi yang berbeda. Dan dunia, untuk pertama kalinya sejak lama, memandang Gaza bukan hanya dengan iba, tetapi dengan takjub. Karena malam itu, Gaza bukan hanya bertahan, tetapi juga membuat sejarah yang akan dikenang selamanya. Mentari pagi perlahan terbit di balik asap pekat yang masih mengepul di perbatasan. Sinar jingga menembus sela-sela awan, memantulkan cahaya pada puing-puing tank yang hangus terbakar. Deru mesin baja yang semalam begitu menakutkan kini, hanya tinggal bangkai besi yang berserakan. Gaza, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan keheningan tanpa ancaman. Warga satu persatu keluar dari rumah mereka. Ada yang masih dengan wajah pucat, ada pula yang menangis tanpa suara. Seorang lelaki tua bersujud di tanah, mencium pasir yang selama ini dipenuhi jejak rantai tank musuh. Air matanya membasahi bumi, lalu ia berbisik lirih. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau selamatkan tanah kami." Nadia berdiri di depan klinik dengan tas medis yang masih tergantung di bahunya. Tubuhnya lelah, mata sembab karena semalaman tak tidur. Namun ada senyum tipis yang akhirnya terbit di wajahnya. Ia menatap anak-anak kecil yang berlari di jalanan, tertawa tanpa takut, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Hatinya bergetar. "Beginikah rasanya damai?" ucapnya pada diri sendiri. Yusuf membawa radio tuanya keluar rumah. Suara desisnya masih terdengar, tapi kali ini tidak lagi dipenuhi teriakan panik musuh. Justru kabar kemenangan yang menggema di udara. Ia mengangkat radio itu tinggi-tinggi sambil berseru kepada tetangga, "Mereka mundur. Gaza bebas dari tank-tank itu." Orang-orang bersorak, sebagian memeluk, sebagian sujud syukur, sebagian hanya terdiam dengan mata basah karena tak menyangka mimpi itu benar-benar datang. Di menara masjid, Hamzah mengumandangkan adzan subuh. Suaranya bergetar namun penuh tenaga. Setiap huruf meluncur seperti cahaya yang menyapu gelap. Adzan itu terdengar lebih indah dari biasanya, seakan menyampaikan kabar bahwa Gaza kini berada dalam lindungan Allah. Jamaah berdatangan, memenuhi masjid kecil yang retak, namun hati mereka terasa sebesar langit. Di jalan-jalan sempit, ibu-ibu membuka jendela, mengibarkan kain putih kecil sebagai tanda syukur. Anak-anak menyalakan kembang api seadanya, meski hanya potongan kertas yang dibakar. Di wajah mereka, ada senyum polos yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka berlari bebas tanpa takut lampu sorot tank mengincar. Gaza pagi itu berbeda. Bukan lagi kota yang dicekam oleh bayang-bayang baja, tetapi tanah yang kembali bernafas dengan doa dan harapan. Meski semua tahu perjalanan ke depan masih penuh ujian, setidaknya pagi itu menjadi bukti bahwa doa yang tak pernah henti, air mata yang tak pernah kering, dan sabar yang tak pernah putus, akhirnya berbuah kemenangan. Dan di ufuk timur, matahari terbit membawa janji baru. Gaza berdiri dalam cahaya, menatap masa depan dengan hati yang lebih teguh. Karena malam ketika ratusan tank hancur luluh lantak bukan hanya sebuah peristiwa perang, melainkan hari ketika Gaza merasakan kebebasan yang sesungguhnya.